Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Ahmad Dhani, dan teman-teman saya yang bernama Ainun Husnul Khotimah, Muhammad Ada Agung, dan Gaibi Nugraha. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang materi masuk dalam pasar global. Persaingan pada basis global. Dalam industri global, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global mereka. Perusahaan global beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki keunggulan R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Perusahaan global merencanakan, mengoperasikan, dan mengkoordinasikan kegiatannya di seluruh dunia. Keputusan utama dalam pemasaran internasional. Hal-hal yang diputuskan dalam pemasaran internasional antara lain memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, memutuskan cara memasuki pasar, memutuskan program pemasaran, dan memutuskan organisasi pemasaran. Memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Faktor yang menarik perusahaan ke area internasional antara lain: 1. Beberapa pasar internasional memberi peluang laba yang tinggi dibanding pasar domestik. 2. Perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keekonomisan. 3. Perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada satu pasar. 4. Perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. 5. Pelanggan berpergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Dan sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan beberapa risiko antara lain. 1. Perusahaan mungkin tidak memahami presensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. 2. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang diharapkan. 3. Perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. 4. Negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mengevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Baiklah, bagian selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Ada Agung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ada Agung Mulyana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Arif Ahmad Dhani. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang umum adalah pendekatan air terjun. Maksudnya itu, memasuki negara secara bertahap dan berurutan. Dan yang kedua ada pendekatan semburan, memasuki banyak negara sekaligus. Dan yang kedua ada pasar negara maju atau pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan paling menonjol dalam pemasaran global adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang. Kebutuhan dunia baru bagi dunia berkembang yang belum terpenuhi merepresentasikan pasar potensial bagi makanan, pakaian, tempat tinggal, elektronik, konsumen, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Pemimpin pasar bergantung pada pasar negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka. Memutuskan cara memasuki pasar. Ada pertama, ekspor tidak langsung dan ekspor langsung. Dan yang kedua ada menggunakan strategi web global. Ketiga ada melisensikan produk. Yang keempat ada joint venture dan yang kelima dan terakhir investasi langsung. Memutuskan program pemasaran. Memutuskan program pemasaran. Pertama, perusahaan internasional harus memutuskan besaran biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Pada satu sisi, ada perusahaan yang menggunakan bauran yang terstandarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk, komunikasi, dan saluran distribusi menjanjikan biaya terendah. Hal-hal yang dipertimbangkan produsen. Yang pertama ada fitur produk, kedua ada pelabelan, yang ketiga ada warna, dan keempat ada bahan, promosi, penjualan, media iklan, nama merek, kemasan, pelaksanaan iklan, harga, dan tema iklan. Pengaruh negara asal. Persepsi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan yang dipicu oleh sebuah negara. Pejabat pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk
bantu pemasar domestik yang melakukan ekspor, serta untuk menarik perusahaan dan investor asing. Pemasar ingin menggunakan persepsi negara asal yang positif untuk menjual produk dan jasa mereka. Orang sering bersifat etnosentris dan lebih suka menggunakan produk made in. Yang kedua adalah semakin bagus citra negara, semakin penting label made in itu. Dan yang ketiga ada dampak asal negara bervariasi dengan jenis produk. Negara tertentu menikmati reputasi atas barang-barang tertentu. Jepang untuk mobil dan elektronik misalnya. Terkadang, persepsi negara asal dapat meliputi seluruh produk negara tersebut. Memutuskan organisasi pemasaran. Ada Departemen Ekspor. Departemen Ekspor, bila penjualan internasional berkembang, perusahaan membentuk Departemen Ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Dengan meningkatkan penjualan, Departemen Ekspor berekspansi untuk mencakup bermacam-macam layanan pemasaran sehingga perusahaan dapat mengejar bisnis dengan semakin agresif. Yang kedua ada divisi internasional. Banyak perusahaan terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional. Cepat atau lambat mereka membuat divisi internasional untuk menangani semua aktivitas internasional. Divisi internasional dikepali oleh presiden divisi yang menetapkan tujuan dan anggaran serta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan perusahaan secara internasional. Ada organisasi global. Beberapa perusahaan dapat benar-benar menjadi organisasi global. Manajemen, staf, korporat puncak. Mereka merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, aliran finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebuah perusahaan yang sudah memiliki struktur di dalamnya, memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Nilai persepsi pelanggan, yaitu penilaian pelanggan atas kualitas atau manfaat yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Seperti contohnya, anggaplah pelanggan lebih memilih toko A karena ada 3 kemungkinan. Pertama, pembeli memilih di harga yang lebih murah. Kedua, pembeli akan mundur jika ia mengetahui toko A lebih mahal. Ketiga, pembeli merasa puas terhadap toko A sehingga ia terus membeli dari toko tersebut. Selanjutnya, menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Perusahaan mempunyai loyalitas terhadap toko atau merek perusahaan tersebut. Kedua, proporsi nilai pelanggan akan mendapatkan penawaran spesial atas hubungan yang ia miliki dengan pemilik toko. Seperti misalnya, ia akan mendapatkan diskon apabila ia sudah sering belanja di situ dan memiliki kartu yang sudah disiapkan oleh perusahaan tersebut. Total kepuasan pelanggan, yaitu perasaan pelanggan atas ekspektasi mereka senang atau kecewa. Saat ini, dengan adanya kemajuan internet yang menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita baik atau buruk dengan cepat ke seluruh dunia. Sehingga perusahaan harus dapat memperhatikan itu. Selanjutnya, mengamati kepuasan. Apabila suatu perusahaan telah tercemar nama baiknya, maka ia harus segera menangani permasalahan tersebut agar ia tidak kehilangan pelanggan dan perusahaannya tidak tercemar. Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan merupakan 3 hal yang berkaitan sangat erat. Seperti halnya, semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, dan dapat mendukung harga yang lebih tinggi dengan biaya yang rendah. Profitabilitas pelanggan. Pelanggan yang menguntungkan yaitu orang yang mampu menarik orang lain untuk tertarik memiliki produk yang kita jual.
Analisis profitabilitas pelanggan, yaitu dengan semua pendapatan dikurang dengan semua beban. Seperti halnya biaya, tidak hanya mencakup semua biaya pembuatan, distribusi, namun mencakup penerimaan dari pelanggan dan semua hadiah sumber daya perusahaan untuk melayani pelanggan itu. Mengukur nilai seumur hidup pelanggan, yang menggambarkan nilai bersih dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup. Selanjutnya ya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan itu adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang pelanggan dan titik kontak pelanggan secara seksama untuk meningkatkan atau memaksimalkan loyalitas mereka terhadap kita. Biasanya hal ini kita dapat lakukan ya dengan melakukan identifikasi prospek dan pelanggan. Biasanya proses identifikasi ini bisa kita lakukan berdasarkan satu, kebutuhan mereka atau nilai mereka untuk perusahaan kita, dan berinteraksi dengan pelanggan perorangan secara langsung ya, itu untuk meningkatkan pengetahuan kita atau perusahaan tentang apa sih yang pelanggan kita butuhkan dan apa sih yang perusahaan kita bisa berikan untuk mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada meningkatkan nilai basis pelanggan, yaitu pendorong utama nilai pemegang saham itu adalah nilai agregat dari basis pelanggan. Perusahaan yang udah sukses, atau istilahnya kalau di manajer kan ada low manager, middle manager, dan top manager ya. Ini perusahaan yang sudah sukses, yang sudah di atas, itu meningkatkan nilai basis pelanggan mereka dengan beberapa strategi, yaitu bisa dengan meningkatkan daya tahan hubungan mereka dengan pelanggan, meningkatkan potensi pertumbuhan setiap pelanggan, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan yang bernilai tinggi, kan tidak seimbang ya, jadi, dan lain-lain. Next, selanjutnya yaitu menarik dan mempertahankan pelanggan, yaitu dengan mengurangi keberalihan. Dengan cara menguranginya itu yaitu dengan mendefinisikan atau mengukur tingkat retensinya. Yang kedua, membedakan tingkat atau mengidentifikasi pelanggan yang dapat dikelola dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu membandingkan tingkat laba yang dikalikan dengan nilai seumur hidup pelanggan dari pelanggan yang hilang terhadap biaya untuk mengurangi tingkat keberalihan. Lalu selanjutnya itu membangun loyalitas. Membangun loyalitas itu bisa dengan beberapa cara, yaitu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengembangkan atau membuat ya program-program yang itu tuh khusus untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap kita. Kalau di organisasi-organisasi di kampus kan biasanya kita ada sih pasti program-program yang itu tuh khusus untuk menarik orang-orang luar sehingga mereka itu tertarik untuk masuk ke organisasi kita ya. Tapi ini kalau diistilahkan pemasaran, bukan untuk masuk ke perusahaan tapi untuk membeli produk kita. Lalu bisa juga dengan mempersonalisasikan pemasaran, menciptakan ikatan kita dengan pelanggan itu secara institusional dan memenangkan hati mereka. Lalu selanjutnya yaitu dengan mengumpulkan database pelanggan. Biasanya database ini ada dua ya yang kita pelajari, yaitu ada database konsumen dan database bisnis. Kalau database konsumen itu ya datanya alamat, kontak, transaksi pelanggan, informasi registrasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada database bisnis ya, yaitu transaksi di masa lalu, volume harga laba di masa lalu, status kontrak saat ini, pesaing, dan lain-lain juga. Bisa kita lihat bareng-bareng. Lalu selanjutnya penggalian data. Penggalian data ini digunakan untuk menarik informasi yang berguna tentang individu atau pelanggan, tentang tren yang berkembang saat ini, ataupun segmen-segmen dari pengumpulan data. Cara penggunaannya yaitu satu, dengan mengidentifikasi prospek. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang menerima penawaran tertentu. Jadi ada beberapa penawaran yang itu tidak diimplementasikan ke semua pelanggan, itu tidak. Lalu memperdalam loyalitas, mengaktifkan kembali pelanggan, lalu menghindari kesalahan
pelanggan yang serius. Jadi menghindari kesalahan yang bisa saja terjadi kita buat untuk pelanggan gitu ya. Lalu masalah dalam membangun database dan CRM. 1. Proses membangun dan mempertahankan database membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, sulit membuat setiap orang dalam perusahaan berorientasi untuk pelanggan dan menggunakan informasi yang tersedia. 3. Tidak semua pelanggan itu menginginkan hubungan dengan kita atau perusahaan, atau sebaliknya juga tidak semua karyawan itu tidak semua karyawan itu menginginkan hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, asumsi di belakang CRM itu tidak selalu benar. Lalu yang terakhir itu ada bahaya utama CRM ya. Ada 4 bahayanya. Yang pertama, mengimplementasikan CRM sebelum menciptakan strategi yang pas untuk pelanggan. Yang kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk adaptasi. Yang ketiga, mengasumsikan bahwa semakin banyak teknologi CRM berarti semakin baik. Itu juga salah. Yang keempat, mengintai bukan membujuk pelanggan. Itu kan dua hal yang berbeda, mengintai dan membujuk. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.